Perkenalkan, kami dari Sumeneb. Kebetulan fasilitator yang ditunjuk oleh Bapak Najib itu ada 2 orang, Bapak Nurul Hidayat dan saya sendiri yaitu Eko Himawan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Suwaji. Suwaji ya? Tadi bertanya. Dan Ustadz Beni. Ustadz Ustadz Beni dari Ngawi. Oh ya, Ustadz Beni dari Ngawi. Di sini Iya. kebetulan karena di sini konsep bukan pelatihan, namun di sini adalah mencari seleksi peserta terbaik. Jadi kami dengan sangat menyesalkan atau gimana, ini akan dinilai produknya saja, Bapak. Tapi ada solusi kok, Bapak dan peserta yang lain. Di sini kita bisa memanfaatkan edukasi terbuka di media sosial, contohnya di YouTube, Bapak. Dan kami akan memperkenalkan sedikit saja tentang aplikasi dulu ya, media pembelajaran berbasis aplikasi. Yaitu salah satunya yang mudah digunakan Bapak Ibu peserta itu adalah SAC. Saya kira di YouTube sangat berterbaran sekali bagaimana cara kita membuat media pembelajaran dengan SAC. Karena SAC itu adalah media pembelajaran yang paling mudah digunakan karena di situ mirip seperti PowerPoint, Bapak Ibu. PowerPoint saja sekarang sudah mulai ditinggalkan dengan adanya Canva Pro ini, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya Canva Pro saja kayaknya hampir gulung tikar ini produknya Microsoft Office, Bapak Ibu. Dengan adanya Canva, dengan adanya Google saja sudah mulai tergeser peran dari Microsoft. Contohnya kita punya Google saja, kita sudah bisa mengakses PowerPoint, Excel, dan Word sekaligus. Dan itu sangat mudah sekali digunakan, Bapak Ibu. Jadi perkembangan zaman yang harus kita perhatikan adalah kemudahan penggunaan. Karena di sini kita kan tidak mau ribet gitu istilahnya, gitu Bapak Ibu. Nah ini kami akan perkenalkan dulu yang berupa aplikasi, media pembelajaran yang berupa aplikasi. Nanti kontennya, temanya disesuaikan dengan materi apa yang Bapak Ibu akan garap nanti. Di situ temanya tentang moderasi beragama, bisa nanti tentang bab sholat, itu masuk juga Bapak Ibu tentang moderasi beragama. Karena di situ ada perombakan sistem bagaimana cara mengajarkan anak sehingga anak itu mudah memahami atau meniru gerakan sholat. Itu termasuk sudah moderasi. Kalau berupa video itu akan dinilai juga berdasarkan kontennya, temanya juga sama dengan video pembelajaran. Tingkat kesulitannya juga perlu diperhatikan juga, pembuatan kami hargai, dan juga kesesuaian antara tema. Kalau ada juga tentang evaluasinya juga apa sesuai dengan tema. Saya kira sudah Bapak Ibu sudah ahlinya semua ya, yang ikut di sini sudah kami anggap sudah sangat-sangat ahli, dan ini sudah pilihan ya dari kabupaten dan kota. Nah ini Bapak Ibu sekedar contoh sedikit. Ini kan seperti PowerPoint Bapak Ibu. Ini di YouTube banyak sekali Bapak Ibu cara membuat media pembelajaran dengan SAC. Jadi aplikasi ini sebenarnya berbayar, tapi ada siasat bagaimana supaya tidak berbayar Bapak Ibu. Jadi kita coba dulu. Nah ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi tingkat kemudahannya dan juga animasinya itu juga termasuk kategori penilaian nanti Bapak Ibu. Nah ini di sini tentunya. Mas Eko sharing. Oh iya lupa Pak Ji. Lupa Ya. maaf belum Ya. belum. Sepertinya sudah share screen tapi kok saya belum lihat ya. Betul. Iya benar. Iya, maaf lupa. Ya, nggak apa-apa. Iya. Host disable participant screen sharing. Mungkin ditutup dulu tadi screen sharingnya dari sudah ditutup aja ya. Saya sudah nutup. Kok tidak bisa ya? Host Jadi Bapak Ibu disable. Host disable participant screen sharing. Mungkin host utama yang buka link. Terlepas ya. Belum jadi co-host ya. Nggih Pak Haji. Oke, saya jadiin co-host dulu.
Maaf atas waktunya, keterlambatannya. Sudah. Oke. Ini contoh ya, Mas Eko akan menampilkan contoh. Oke, ini contoh bagaimana. Contoh saja ya ini ya. Kalau terkait ini beliau di aplikasi, kemudian nanti juga ada tentang materi, ada Dr. Aziz nanti. Nah sekarang silakan dilanjutkan sambil menunggu Mas Eko ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bicara aplikasi, bisa juga tentang konten ya Bapak Ibu. Silakan. Lanjut Mas Eko, udah muncul ini. Sudah muncul, terima kasih Bapak Haji atas kerjasamanya. Di sini kami kebetulan hanya punya contoh, tapi bukan tema tentang beragama. Jadi konsep bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri. Di sini tentunya di setiap konsep kalau berupa aplikasi harus ada nama pembuat, Bapak Ibu. Ini mencerminkan karya orisinilitas dari peserta. Nah, di sini jika kita klik, di sini ada materi. Kita bisa disable dulu musiknya biar ada. Nah, di sini ada umumnya dalam suatu media pembelajaran atau MPI, media pembelajaran interaktif itu pasti ada materi, video materi atau latihan. Nah, di sini biasanya konsep yang tidak bisa dipisahkan dari multimedia media pembelajaran interaktif atau MPI. Nah, di sini kalau kita ini kayaknya internetnya di sini gara-gara koneksi kabel laut yang terputus agak lemot. Nah, di sini biasanya untuk di MPI juga ada, meskipun mudah digunakan, tentunya jangan lupa memberi petunjuk cara penggunaan dari media pembelajaran tersebut. Jadi dijelaskan bahwa bagaimana cara memainkan materi dan juga cara mengerjakan soal gamenya, Bapak Ibu. Nah, di sini di opsi pengembang, di sini dijelaskan jika kita mengambil karya orang lain, misalnya videonya kita ambil di YouTube, kita tampilkan di sini Bapak Ibu. Jadi YouTube-nya ini adalah saya ngambil di YouTube, jadi kita tampilkan di sini karena nanti etika ini sebenarnya etika menghargai karya orang lain Bapak Ibu. Seperti juga asetnya, aset meskipun kita ngambil di Google di situs freepik.com misalnya, kita tampilkan saja Bapak Ibu. Kalau kita gambar sendiri, baru oke itu Bapak Ibu. Cuma kita kan sebagai guru butuh kepraktisan. Kalau kita buat dari aset mandiri, saya kira sangat lama sekali Bapak Ibu. Nah, ini sekilas Bapak Ibu tentang bagaimana cara menampilkan media pembelajaran interaktif dan juga etika-etikanya kalau kita mengambil di karya-karya orang lain. Jadi kita tampilkan di sini Bapak Ibu. Kita close dulu Bapak. Ini agak lemot soalnya internetnya memang lemot dari kemarin-kemarin. Nah, di sini latihan. Nah, ini video juga berisi tentang video Bapak Ibu. Nah, ini saya kira untuk media pembelajaran interaktif dibuat dengan SAC ini sangat mudah sekali Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu nanti bisa searching di YouTube, kan masih ada waktu lama untuk menyiapkan. Tidak usah terlalu bagus dulu lah, yang penting mendaftarkan dulu Bapak Ibu. Nanti kan siapa tahu nanti Bapak Ibu termasuk dalam penjaringan, maka kita akan latih lebih dalam lagi Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu. Nah, di sini berisi tentang video Bapak Ibu. Nah, di sini nama Galaksi Bima Sakti, dan ya dalam bahasa Inggris Bima Sakti ini disebut galaksi Milky Way. Kenapa ya demikian? Nah, galaksi ini adalah galaksi di mana bumi kita berada, di mana tata surya kita berada di galaksi. Kita close dulu Bapak Ibu. Dan juga di MPI itu ada sesi latihan atau evaluasi.
Nah, di sini mari menguji pengetahuanmu tentang sholat subuh umpamanya, Bapak Ibu buat game tentang sholat subuh itu misalnya. Jadi di sini kita klik, kita mulai, anak-anak sudah bisa bermain. Maaf agak lemot ini internetnya memang. Nah, di sini kebetulan saya tentang materi tentang ini galaksi Bima Sakti. Maka di sini jika kita salah, maka di sini skornya tidak bertambah Bapak Ibu. Nah, ini salah ini namanya Bapak Ibu. Jadi skor tidak bertambah. Kalau bumi nomor berapa bumi? Nomor 4 ya, nomor 4. Loh, nomor berapa? Nomor 3 ya, nomor 4. Jupiter nomor Merkurius, coba Merkurius. Merkurius nomor 1. Oke. Nah, di sini ada pertambahan skor kalau kita menyusun, menempatkan. Ini jenis-jenis apa? Evaluasinya banyak sekali. Ada model geser seperti ini, Bapak Ibu. Banyak kok di YouTube itu tutorialnya banyak sekali, Bapak Ibu. Jadi kita fokus membuat karya dulu di YouTube. Meskipun kita tidak begitu wow, tidak masalah dulu. Yang penting kita masuk dalam penjaringan, Bapak Ibu. Mungkin kedepannya dengan Bapak Najib dan tim akan dibina lebih dalam lagi nanti supaya menghasilkan karya yang mungkin lebih baik lagi gitu Bapak Ibu. Jadi di sini kata Mars diambil dari ini sesi memilih tanya jawab Bapak Ibu. Jadi di sini anggap kita buat salah gitu. Nah, di sini biasanya ada suara, cuma suaranya ada aktif, suara oh kamu salah gitu. Nah, di sini. Nah, ada lagi, ini anggap kita sudah punya gambaran tentang bagaimana aplikasi yang dibuat dengan SAC. Nah, saya coba sekarang, bentar ya Bapak Bu. Ada lagi aplikasi yang usable, yang mudah digunakan untuk membuat MPI itu ada ini Bapak Ibu. Nah, ini namanya Articulate Storyland. Ini sangat mudah digunakan Bapak Ibu. Jadi di sini juga jangan lupa etika pengembang juga ditulis. Jika kita sumber materinya ambil di mana, kita tulis. Dan di sini untuk materi kelas berapa, tentang apa, ini kebetulan saya mengangkat tentang Madura Bapak Ibu. Nah, di sini siapa yang berperan di sini, pengisi suara semua ditulis Bapak Ibu. Nah, dipilih pengembang ya Bapak Ibu. Nah, ini sumber gambar, sumber musik juga ditulis semua Bapak Ibu. Jadi kalau musiknya kita buat sendiri baru kita tidak usah menampilkan. Tapi karena di sini kita butuh karya orang lain, maka etika dalam membuat karya tetap ditampilkan Bapak Ibu. Nah, ini bisa juga kita pakai itu kamus Bapak Ibu. Jadi kita membuat suatu karya dilengkapi dengan kamus. Jadi kamus itu pakai itu biasanya ice cream Bapak Ibu. Banyak kok di YouTube tutorialnya Bapak Ibu. Nah, di sini tentang belajar vokal, diberi suara. Terus penggunaannya bagaimana? Ini bisa animasi juga Bapak Ibu, animasi. Kalau Articulate Storyland itu kami tetap kalau Bapak Ibu sudah berhasil bisa membuat karya dengan Storyland Articulate, itu tentunya nilainya agak lebih tinggi Bapak Ibu, karena di sini butuh keahlian khusus, keahlian yang lebih daripada kita membuat dengan SAC tersebut Bapak Ibu. Nah, di sini kita sudah bicara banyak tentang aplikasi Bapak Ibu. Saya cuma punya oleh-oleh contoh untuk video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi saya sangat minim. Mungkin nanti bisa minta bantuan teman saya dari Bapak Nurul Hidayat, itu punya konten dari itu
aplikasi tentang agama. Dimohon bantuannya Bapak Nurul Hidayat untuk menampilkan karya Bapak yang tentang pelajaran Al-Fatihah dan tafsirnya itu Bapak. Oke, terima kasih Pak Eko. Yang kami hormati juga Pak Haji Najib ini. Mohon untuk dibantu untuk share screen ini. Siap, saya sudah berhenti screen-nya. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah tampil Bapak. Sudah tampil ya? Oke ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah tampil. Salam warahmatullahi Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Perkenalan dulu, saya dari Sumeneb, Nurul Hidayat, Bapak Ibu. Saya masih pengawas sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan juga berkarya di bidang guru, karena harus mencontohkan kepada guru bahwa saya juga yang tidak mengajar di kelas, saya bisa menurut Pak Haji Najib itu berkarya, gitu. Berkarya, berproduk, memiliki produk. Ini Bapak, jurusan saya pendidikan matematika sebenarnya, tapi saya coba membuat ini tafsir Al-Fatihah dari, saya kutip ini dari apa? Dari abahnya Gusmus, Al-Ibris ya. Kalau ini, kami ingin mengenalkan konteks ini, kami ingin mengenalkan kepada siswa tentang Arab Pegon. Oke, ini sudah tampil ya. Sebentar, ini masih jalan. Oke, kita close dulu. Nah, ini untuk musiknya, untuk tidak bermusik dan bermusik ini Bapak Ibu. Nah ini. Nah, ini animasi burung terbang ini, animasi ini Bu, Bapak Ibu. Jadi ini nanti masuk kriteria penilaian ini nanti ini. Burungnya ini terbang ini. Nah, kemudian di sini ada apa? Ada keterangan di sini, ini informasi Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Eko sampaikan, aplikasi ini dibuat pribadi, juga ada dari YouTube. Tapi gambar-gambarnya kami kerjasama dengan teman. Kebetulan teman kami itu bisa menggambar. Jadi ini kalau gambar ini kalau mau dicari dimanapun tidak ada Bapak Ibu, karena ini karya pribadi. Gambar-gambar anak yang ada ini bergerak ini. Juga dari Flippic Bapak Ibu. Terus cara penggunaan juga di sini. Nah, ini cara petunjuk. Cara baca Arab Pegon. Nah, ini dijelaskan Bapak Ibu. Nih, kita ingin mengenalkan karya Nusantara ini Bapak Ibu. Nusantara harus diangkat budayanya. Kalau kami itu seperti itu. Di sini ada menu yang namanya ini buku, ini game nanti Bapak Ibu. Ini bukunya. Nggih, siapa aja nggih. Masih jalan Bapak Ibu. Siapa aja. Nggih. Bagus ya, Pak. Nah, ini. Nah, di materi ada lafadz ya. Ada makna, ada murad. Nah, ini kami ambil dari Al-Ibris Bapak Ibu. Tafsir Al-Ibris, karyanya itu abahnya Gusmus. Iya, abahnya Gusmus. Yang kan sekarang yang dari Rembang. Itu di bawah laut kan lagi. Jadi kita melafatkannya, kita coba kita lafatkan. Nah, maka anak kalau mau baca bismillah, bagaimana melafatkan bismillah itu tinggal sentuh saja yang tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak Haji. Nah, kalau ingin ayat yang ketiga tinggal disentuh. Nah, ini cara sentuhnya ada. Ini tidak kelihatan Bapak Ibu. Silahkan sentuh bacaan yang ingin didengarkan. Ini tulisannya kurang ke atas ini. Maka kalau ayat ketiga ingin didengarkan lafadznya, cara melafatkannya itu tinggal disentuh saja Ar-Rahmanirrahim ini. Oh, kayaknya
Iya, kalau Begitu kegiatan Bapak tiap Ibu. hari Kalau tadi kan saya kembali ke servis menu awal laptop, berarti jual beli tinggal klik yang di laptop. bawah di situ. Ini di Android Bapak Iya, Ibu. salam Haji. Oh, gen. Jam. Oh, siap Haji, siap. Mari Haji. Waalaikumsalam. Nah, ini kita berhentikan dulu musiknya. Nah, kemudian di sini juga ada setelah lafadz itu ada makna. Nah, maknanya itu nanti dari Al-Ibris juga Bapak Ibu. Kita coba maknanya. Nah, ini ada lafadz, ada makna, ada murad. Nah, ada makna di sini. Maknanya juga bertuliskan Arab Pegon Bapak Ibu. Jadi kita mengenalkan ini Nusantara. Mungkin ini berkaitan moderasi juga ya. Cinta tanah air ya. Jadi produk Arab Pegon itu Nusantara Bapak Ibu. Ini biasanya kalau ngaji di Langgar itu paham ya. Ini kalau anak saya itu yang yang MI kelas 5 sudah diajari seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini perkataannya seperti itu. Ini makna. Nah, ini untuk kalau terus ini lanjut ini ke kanan ini terus. Nah, kalau kembali ke menu awal seperti ini. Diberi musik itu biar bergairah maksudnya ya. Terserah musiknya nanti. Setelah lafadz, makna, murad, keterangannya pun itu dari Al-Ibris Bapak Ibu. Al-Ibris nanti. Kita coba gamenya aja dulu ya. Kita coba gamenya aja dulu. Seperti apa bentuk gamenya. Ini sangat mudah membuatnya Bapak Ibu. Tinggal ngambil gambar, ditempel gitu. Ini pakai SAC. Ini murad. Murad ini nanti isinya itu adalah keterangan yang ada di kitab Al-Ibris Bapak Ibu. Ini sumbernya sudah ada. Ini murad seperti ini. Nah, ini surat Al-Fatihah. Nah, ini. Aplikasi ini sudah saya coba untuk diuji coba ke anak saya Bapak Ibu. Ternyata anak saya itu tertarik Bapak Ibu mempelajarinya. Mempelajari Al-Fatihah itu tertarik. Gitu loh. Kenapa tertarik? Nah, ini Bapak Ibu. Setiap kembali ke menu awal, musik berbunyi. Nah, ini bisa disetting nanti. Nah, kalau tidak mau berbunyi seperti apa. Nah, ini kita coba gamenya, kita coba latihannya. Ini Bapak Ibu. Nah, ternyata anak saya yang kelas 4 itu mencoba ini, saya sajikan. Wah, saya punya game nih, Abi punya game. Mana Abi game-gamenya? Nah, ini Bapak Ibu. Ayo coba gimana? Ternyata anak saya itu tertarik memainkan gamenya ini. Nah, kemudian diteslah seperti ini. Tes 1. Nah, ini. Ini anak saya main ini, Bapak Ibu. Jadi surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayat? Langsung ke ini, Bapak Ibu. Bibi berapa ini ya? Bibi berapa ini? Oh, kamu enggak belajar. Kalau enggak belajar enggak bisa tahu. Gimana belajarnya? Ada di situ. Nah, saya tunjukkan materinya di depan itu, Bapak Ibu. Muradnya itu. Muradnya itu ada keterangan ini. Ada berapa ayat. Kalau dijawab salah, Bapak Ibu, ini akan berbunyi. Salah. Jadi nilainya 0. Nah, soal berikutnya. Ini saya kasih 5 soal. Apa arti dari surat Al-Fatihah? Kalau benar, maka dia akan mempunyai nilai. Karena 5 soal yang ada itu 21 soal. Nah, berarti nilai 20. Kalau nama lain dari Al-Fatihah, Ummul Kitab, penyempurna, Ummul Kitab. Nah, berarti benar. 40 karena sudah 2 jawaban benar. Apa yang dimaksud dengan as-sab'ul? Nah, ini. Nah, jadi Al-Fatihah termasuk juga as-sab'ul.
Nah, ini anak saya bingung Bapak Ibu. Apa ya, akhirnya dia sembarang tuh. Wah, salah kan. Nah, kalau salah tidak punya nilai. Soal yang kelima adalah apa kewajiban manusia, ini ada keterangannya di sini. Hilang ini. Menyembah, menduakan, membuat, menyembah. Oh, ini harusnya tidak sama ini. Menyembah Allah nih, menyembah selain Allah harusnya ini. Ini ada yang hilang ini. Ini nah salah. Maka nilainya 40 Bapak Ibu. Nah, kalau kembali ke depan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan contoh yang barusan itu ada 3 tes. Nah, ini diuji coba ke anak saya. Ternyata anak saya itu berkali-kali membuka aplikasi ini di handphone. Karena ini aplikasi ini bisa dipakai di handphone Bapak Ibu. Sehingga Bibi mau itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya anak saya itu membuka materi. Coba buka dulu itu di depan, belajar dulu, baru ke soalnya. Nggak bisa ngerjakan kalau soal dulu kan. Akhirnya apa? Dari melihat permainan game yang ada dengan nilai yang ada, itu kemudian kembali ke depan ke materi. Sehingga anak saya itu tertarik untuk belajar Bapak Ibu. Tadinya kan tertarik untuk bermain. Tuh loh. Sekarang tertarik untuk belajar. Nah, ini fungsinya media Bapak Ibu. Ini fungsinya media. Media itu adalah mempermudah anak untuk belajar. Itu media belajar. Kalau media goreng kerupuk berarti mempermudah untuk menggoreng kerupuk. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya pakai apa itu? Sotel ya. Kalau di Madura sotel namanya Bapak Ibu. Jadi media itu adalah mempermudah Bapak Ibu. Sehingga dan juga bukan hanya mempermudah, tapi juga memberi semangat. Sehingga yang tidak mau belajar akhirnya mau belajar Bapak Ibu. Akhirnya anak saya itu di kelas 4 SD sudah paham Al-Fatihah itu Bapak Ibu. Ayatnya ada berapa, apa sebutan Al-Fatihah itu, apa sebutan lain dari surat Al-Fatihah itu dan sebagainya. As-sab'ul apa itu sudah paham Bapak Ibu. Jadi itu dari kami. Untuk video itu sembarang Bapak Ibu carinya media sembarang, ada KineMaster gitu, ada apa lagi nanti itu medianya terserah nanti video itu editnya. Wong istri saya itu juga YouTuber Bapak Ibu, ngedit video di YouTube. Alhamdulillah per bulan ada lah masukan dikit ke istri saya itu. Tapi istri saya itu Bapak Ibu SMA, jadi bisa Bapak Ibu buat video itu dan di ACC sama YouTube itu, sehingga dapat penghasilan per bulan. Jadi banyak lah, ada Vlogstar, ada KineMaster, ada Node video, macam-macam itu. Silahkan dipakai Bapak Ibu, sebaik mungkin nanti bisa disaring nanti sama timnya sendiri bahwa ini yang layak untuk ikut TOT gitu loh Bapak Ibu. Itu saja dulu Bapak. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu didiskusikan atau ditanyakan bisa dilanjut. Terima kasih, dilanjut Bapak Eko. Sebelumnya saya ambil alih dulu. Oke. Apakah terima kasih dulu kepada Ustadz Nurul Hidayah dan Ustadz Eko. Bagaimana kalau kita lanjutkan ke sesi pertanyaan kedua, karena ini yang nanti ada 5 GPAI peserta TOT. Ya, betul. Jadi gini Bagaimana? Bu Arifah, mohon tolong semuanya tanya dulu, dijawab, dirangkum. Nanti kalau satu persatu seperti tadi nanti sudah sangat bagus yang disampaikan oleh Pak Eko dan Pak Nurul. Bahkan sudah diberi bocoran contoh tentang aplikasi, ya kan. Tapi saya mengharapkan semua peserta dengan skill kelebihannya masing-masing, silahkan eksploitasikan, manfaatkan skill yang jenengan miliki.
Nah, itu akan dinilai secara proporsional. Ya. Nah, nanti pada saat TOT, panjenengan akan memperoleh pengayaan-pengayaan dan barangkali mungkin tambahan-tambahan yang jenengan sementara waktu kemarin belum pernah memperoleh oleh Santi. Jadi sekarang silakan, kita punya waktu sampai pukul 11.00 ya. Jadi waktunya sangat pendek, 2 jam. Tadi kita karena mundur setengah 1 jam, maka PM-nya sedia 2 jam, kita juga 2 jam. Jam 11.00 kita akan tutup. Jadi silakan pertanyaannya ditampung dulu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Najib. Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu yang sempit atau terbatas, maka akan kami akumulasi jumlah penanya. Kami persilakan untuk bertanya terlebih dahulu, menyampaikan saran atau masukan atau pertanyaan yang ada berhubungan dengan kegiatan ini. Kami persilakan dari Ustadz Suwaji dulu, dari Kabupaten Mojokerto. Monggo langsung to the point temanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait yang sudah dijelaskan Ustadz Najib tadi dan juga Pak Eko tadi ya, sempat saya saya ingin bertanya, aplikasi ini ada khusus atau bebas? Ternyata sudah disampaikan oleh Pak Eko tadi ya. Nah, terus terkait penilaian atau tema. Nah, tema ini apakah kita nanti itu membuat dua yang pertama itu model tutorial pembuatan media belajar dengan aplikasinya, dan juga membuat media belajar yang sudah jadi, atau kita pilih salah satu atau bagaimana? Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Suwaji. Jadi ada 2 pertanyaan. Kami rekap. Kemudian kita lanjutkan dengan Ustazah Romadotin Muzayana. Kami persilahkan monggo menyebutkan nama dan asal. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Romadotin Muzayana dari Lamongan. Pertanyaan saya yang pertama mengenai 6 aspek profil pelajar Pancasila. Apakah 6 aspek ini dimasukkan semuanya, mengingat tidak semua materi kita bisa merangkum ke 6 aspek tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada komponen-komponen utama yang harus ada dalam video ataupun aplikasi? Misal harus ada KD, menyebutkan KD, indikator pembelajaran, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustazah Romadotin. Baiklah Bapak Ibu, sekarang penanya yang ketiga yaitu Ustadz Ahmad Khairul. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin pertanyaan saya hampir mirip dengan teman-teman yang lain. Iya. Untuk videonya yang dimaksud di sini media pembelajaran, apakah berupa video kita sedang mengajar menyampaikan materi, atau video yang menyajikan moderasi beragama, atau video tentang media pembelajaran yang kita buat? Maksudnya misal kalau saya kemarin kirimkan ke Surabaya itu media pembelajaran berbasis augmented reality, atau di sini yang tadi dijelaskan adalah tentang SAC. Itu mohon diperjelas Ustazah, bisa media pembelajaran videonya itu berupa kita mengajar, memberikan materi, atau video menyajikan toleransi atau moderasi beragama tadi, atau tentang video tentang media pembelajaran yang kita buat berbasis aplikasi dan sebagainya. Mohon diperjelas. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ahmad Khairul Aziki. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan penanya yang keempat, yaitu Ustazah Ani dari Magetan. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anil Ainul dari Magetan. Terima kasih. Pertanyaan saya sebenarnya ternyata mirip-mirip juga, nggih. Cuma mungkin saya lebih ingin penjelasan tentang ini. Kan kalau difahami kan di ketentuan lomba itu kan memang ada kemiripan, nggih, sama-sama membuat video. Nah,
mungkin di inovasi pembelajaran ketika kita menggunakan aplikasi itu apakah juga dibatasi videonya maksimal 15 menit sama dengan di video di durasi inovasi media pembelajarannya. Nah, kemudian seperti yang ditanyakan Ustadz tadi, Ustadz yang sebelum saya, mohon maaf tadi namanya saya lupa. Ustadz Khairul Rozikin. Iya, saya menyambung saja dari yang disampaikan Ustadz Khairul Rozikin. Apakah jika kita membuat dua video itu, dua video termasuk video aplikasi penggunaan sampai ke media pembelajarannya juga dibatasi hanya 15 menit. Gitu aja Bu Arifah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dani. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan penanya yang kelima, Ustaz Muhammad Syaifuddin. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi di ketentuan lomba disampaikan bahwa untuk aplikasi pembelajaran pengirimannya melalui rekam video, nggih. Sementara itu ketika kita menggunakan aplikasi XAC maupun Articulate Storyline, kan nanti outputnya bisa menjadi aplikasi Android, bisa menjadi Excel ataupun HTML5. Apakah kita tidak bisa mengirim aplikasi nanti melalui HTML5 saja, Bu? Karena ketika kita mengirim aplikasi itu melalui HTML5, tentunya kan juri bisa melihat dalamnya, bisa melihat seluruh isi daripada MPI kita yang kita buat tadi, Bu. Jadi apakah kita bisa mengirim aplikasi kita menggunakan HTML5 saja tanpa kita harus merekam aplikasi kita? Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ke-6 dari Ustadz Asrori Kabupaten Malang. Monggo Ustadz. Oke, terima kasih. Oke, cobain. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya ringkas saja untuk pembuatan aplikasi dan videonya nanti. Apakah kita juga menjelaskan tata cara penggunaan atau tata cara membuat videonya? Karena kan kalau kita lihat sekarang ini untuk pembuatan video aja sudah banyak aplikasi yang digunakan ya. Satu contoh video Power Director, KineMaster atau yang lain-lain itu kan kita bisa ambil sepotong-sepotong. Kemudian untuk termasuk juga nanti aplikasi media pembelajarannya, apakah juga kita harus menjelaskan untuk proses pembuatannya. Mungkin itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Asrori. Maksudnya tutorialnya nih yang dimaksud itu ya? Iya, betul, tutorialnya. Iya, terima kasih Ustadz. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita pada penanya yang terakhir untuk sesi hari ini, nggih. Ustadz Joko Pramono, kami persilakan dari Sidoarjo. Terima kasih Bapak, Ibu. Jadi untuk pertanyaan saya, yang pertama, tadi disampaikan tentang background yang kita gunakan masuk kategori copyright, apakah masih boleh digunakan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ternyata di kemudian hari hasil karya dari ternyata dibuat oleh tim alias dibuat oleh kita dengan teman-teman kita, apakah itu masih layak atau tidak? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ada 6 pertanyaan yang memang ada beberapa kemiripan antara pertanyaan yang satu dengan yang lain. Tentunya fasilitator sudah memahami apa yang sudah ditanyakan oleh peserta TOT kali ini. Pada intinya dari rangkuman kami, peserta menanyakan bahwa setiap peserta itu mengirim berapa video, itu tema utamanya yang ditanyakan. Kemudian yang kedua, video yang dikirim itu apa berupa video media pembelajaran, apa video moderasi beragama, apa video ketika kita mengajar di kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, durasi video yang dikirimkan itu apa 15 menit dan sebagainya. Tentunya nanti akan dijawab oleh fasilitator, dan apabila masih ada yang perlu didiskusikan karena mungkin ada yang kurang jelas, nanti kita bisa sambung lagi. Tapi harapan kami melihat waktu sudah kurang 17 menit, maka harapan kami nanti fasilitator bisa memberikan jawaban yang terbaik dan jelas untuk panjenengan semua. Monggo kami persilakan kepada Ustadz Nurul Hidayah dan Ustadz Eko Himawan.
kami persilakan. Monggo. Dan jauh saya masuk dulu. Oh nggih, Ustadz Najib terlebih dahulu kami persilakan. Monggo. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas responnya. Sangat bagus sekali. Jadi Bapak Ibu, sebelum merespon yang lain yang panjenengan tanyakan, yang pertama, ini sifatnya individu ya, bukan tim, sehingga panjenengan nanti membuat fakta integritas. Ini tadi kelupaan belum di-share di Juknis ya, bahwa panjenengan nanti mengirimkan fakta integritas tentang surat pernyataan originalitas dibuat oleh sendiri. Karena besok panjenengan TOT itu akan diberi sentuhan sebagai trainer ya. Jadi akan kita jadikan sebagai trainer Jawa Timur. Dan nanti akan dikembangkan oleh MGMB kegiatan trainer di Jawa Timur bersama dengan fasilitator ahli. Tuh. Sehingga kami mohon panjenengan nanti membuat surat pernyataan original dengan di atas materi 10.000. Artinya ini adalah produk sendiri, bukan produk tim. Itu yang pertama. Yang kedua, Nyun Sewu, untuk tadi ada masukan sangat bagus, saya kira, ya, bahwa untuk aplikasi, saya kira mohon nanti fasilitator Bapak Eko untuk memfasilitasi ya pengiriman dari peserta yang membuat aplikasi. Nggak harus pakai video, saya kira, ya. Jadi opsional. Yang pakai video silakan, yang aplikasi silakan. Jadi mungkin nanti linknya akan di-share ke email jenengan, ya. Ya, linknya, link khusus nggak akan share ke publik ya Bapak Ibu. Ini sudah lomba, ruangannya khusus, sehingga email jenengan makanya kita minta yang aktif. Jadi nanti Mas Eko bisa dibantu kami ya untuk membuat link upload video atau aplikasi ya dari peserta masing-masing. Saya kira itu. Yang kedua, yang ketiga terkait dengan materi ya. Materi yang dilombakan supaya original adalah mengangkat moderasi dan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan materi yang ada di kelas. Meskipun nanti ketika TOT jenengan akan diajari tentang materi-materi PAI ya. Jadi kita dalam seleksi ini sebisa mungkin panjenengan membuat hal baru ya tentang moderasi beragama dan atau gitu ya. Nah, kalau jenengan dua-duanya di dalamnya ya monggo itu jenengan 15 menit. Berarti pertama moderasi, dua pelajar itu monggo itu urusan jenengan ya. Tapi yang kita namanya seleksi Bapak Ibu ya. Jadi kita minta sebisa mungkin ya pasti yang sesuai tema yang akan dipilih ya. Aplikasi bagus, materinya sangat melenceng ya enggak bisa Bapak Ibu ya. Karena kita menginginkan originalitas jenengan. Jenengan yang ahli atau yang sudah punya testimoni bolak-balik membuat karya, insya Allah 2 hari 3 hari selesai membuat. Saya yakin itu, ya. Karena kita ingin jadikan jenengan tim dari Jawa Timur untuk media inovasi media pembelajaran. Saya kira itu dari saya. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Dr. Aziz dulu ya, terkait dengan konten dan menyapa teman-teman. Setelah itu Assalamualaikum. Silakan. Nggih, matur sembah nuwun Pak Haji Najib. Langsung Bu Arifah izin nggih. Waktunya kayaknya sudah. Nggih Ustaz, maaf Ustaz tadi belum saya sampaikan kalau untuk konten materi dan sebagainya akan dijelaskan dengan detail dan sama oleh yang terhormat Dr. Abdul Aziz Tata Pangarsa MPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Nggih, terima kasih Bu Arifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Najib memberi kesempatan pada saya. Ini saya juga lagi 3 Zoom ini kegiatan. Jadi agak repot ini. Saya Zoom 1 instruktur provinsi AKMI itu. Zoom keduanya ini saya sebagai juri lomba juga, lomba konten video kreatif. Dan yang ini Zoom ini tetap sementara saya punya perangkat cuma 2, laptop sama HP. Jadi bagaimana satu Zoom satunya itu selesai, alhamdulillah langsung buka Zoom ini. Jadi gini, Bapak Ibu peserta ini kan
orang-orang yang hebat ini 53 atau 52 orang ini hebat 54, semua. Ustaz. 54 alhamdulillah. Tinggi, 54 Ini Ustaz. orang-orang yang kreatif dan punya punya rasa untuk berubah menjadi lebih baik gitu loh. Kalau orang nggak punya rasa, nggak punya niat, itu seperti Pak Haji Najib sampaikan tadi, ini sudah disiapkan makanan kok nggak dimakan gitu loh. Jadi ini sudah difasilitasi oleh Kasipais untuk kegiatan seperti ini, tapi tidak mengikuti, itu eman sekali. Jadi saya tahu beberapa teman ini, rekan saya tahu mereka ini adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berbakat. Namun nanti kita hanya memilih 15 peserta di TOT, dan nanti peserta TOT itu saya harapkan itu memberikan sumbangsihnya, keilmuannya, kekreativitasnya terkait media pembelajaran atau aplikasi pembelajaran di pendidikan agama Islam ini, yang saya rasa kita itu hanya biasanya kan ceramah gitu, tanya jawab. Nah sekarang kita zamannya sudah seperti ini, kita sudah modern, harus memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu dari saya. Terus konten dari aplikasi atau video pembelajaran jenengan itu adalah yang berbasis teknologi. Jadi bukan mengajar di kelas divideokan, bukan begitu. Tetapi panjenengan mengajar menggunakan media teknologi seperti Ustadz Eko menggunakan Canva, atau mungkin panjenengan bisa membuat video tutorial bagaimana, itu seperti begitu, punya aplikasi kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir sampai evaluasi, seperti begitu. Jadi itu bisa kita harapkan itu nanti bisa dikembangkan oleh MGMP PAI provinsi dan bisa disebarkan produknya itu, dan itu hasil karya panjenengan, sumbangsih jenengan semua. Jadi pemikiran kita itu tidak kegiatan ini selesai tidak, tetapi akan berlanjut berurutan, dan kita punya produk karya. MGMP PAI SMP LB ini punya karya yang bisa dipresentasikan, bahkan nanti kalau memang bagus dipresentasikan tingkat nasional kepada Direktur PAIS nasional, begitu Pak Haji ya. Ini loh produknya guru PAI. Nah bahkan produk itu kalau memang bagus, aplikasi itu bagus, bisa diterapkan ke seluruh Indonesia. Mungkin begitu pemikiran panjang saya. Jadi harapan saya itu besar, kontennya itu harus orisinal, karya panjenengan, karya murni, tidak duplikat, tidak plagiat, itu yang paling penting. Karena nanti andaikan plagiat atau apa panjenengan itu sudah kena delik hukum, karena ada patah integritas, originalitas karya kita tidak ikut campur ya. Ada di atas materi jenengan kreatif. Terus kedua, moderasi beragama dan profil pelajar Pancasila, itu yang paling update di masa sekarang ini. Bagaimana mengajarkan pendidikan agama Islam ini yang toleran, yang menghargai perbedaan, menghargai keragaman, bagaimana jenengan kembangkan sendiri dalam media panjenengan yang kreatif. Gitu dari saya Bu Arifah, mohon maaf kalau terlalu banyak berkata. Terima kasih dari saya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live kalau memang diizinkan, kalau tidak ya saya kasih waktu 10 menit. Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz Aziz. Bahkan bukan 10 menit Ustaz, ini waktunya kurang 7 menit. Baik, kita percepat dulu, kurang 7 menit. Kami mohon untuk fasilitator Ustadz Eko Himawan dengan Ustadz Nurul Hidayat segera memberi kesimpulan garis besar dari pertanyaan teman-teman. Terima kasih, monggo. Terima Ustadz kasih. Eko dulu, Saya Ustadz masuk dulu, Nurul Hidayat? Pak Nurul. Kami persilakan. Pak Najib, terima kasih sama Bapak Ya, Ibu monggo. moderator dari Arifah Kurnia fasilitator ya. Begini Bapak Ibu, di sini kami Ya, bukan membatasi ruang gerak Bapak Ibu untuk dalam mengupload sebuah karya. Nah di sini karena di sini berhubung ya Bapak Ibu, kita pakai
Google Gmail yang gratisan Bapak Ibu ya, cuma dikasih kuota 15 GB ini Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam link Google Form sudah ada alternatif link. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengirim video, Bapak Ibu bisa mengirim ke Google Drive Anda sendiri, Bapak Ibu sendiri, lalu linknya ditampilkan, diunggah, linknya tersebut diunggah di Google Form nanti Bapak Ibu. Jadi ada dua. Nanti saya coba screen ya sebentar ya. Jadi di Google Form itu ada menu, Bapak Ibu bisa menampilkan karya diunggah sendiri Bapak Ibu, atau linknya diunggah dulu ke Google Drive-nya Bapak Ibu pribadi, lalu linknya itu disebar ke diunggah ke Google Form. Seperti ini Bapak Ibu, nanti gambarannya Google Form-nya kayak gini. Tapi nanti akan kami koordinasikan lagi dengan panitia apakah ini sudah final apa enggak untuk disebar kepada peserta. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di sini gambaran nanti sama saja untuk mengisi biodata di sini, karena di sini berkaitan dengan sertifikat yang akan Bapak Ibu terima nanti ya. Nama gelarnya ditulis, NIP-nya jika ada Bapak Ibu, golongan pangkat jika ada, jabatannya guru apa sebagai pengawas Bapak Ibu, ini jangan lupa dipilih, asal sekolah, alamat tempat tinggal Bapak Ibu, riwayat pendidikan, nomor WA yang aktif, email yang bisa dihubungi panitia, mungkin sudah berubah atau tetap, saya harap tetap ya Bapak Ibu. Terus upload surat tugas dari GPAI SMP tempat Bapak Ibu mengajar. Jadi di sini bahwa Bapak Ibu yang benar-benar ikut di sini adalah guru PAI dari SMP atau SMPLB. Dan juga upload SK terakhir Bapak Ibu. SK terakhir jika Bapak Ibu swasta atau PNS pasti ada SK terakhir jabatannya. Nah, di sini upload ukuran video. Upload bentar dulu, ini ada yang diubah, saya coba reload dulu. Di sini ada fakta integritas sudah saya tambah. Di situ fakta integritas itu Bapak Ibu menulis surat pernyataan bahwa di situ adalah karya Bapak Ibu orsinil, karya mandiri Bapak Ibu. Jadi ada materai 10.000, di-scan lalu dijadikan PDF, lalu unggah di Google Form ini Bapak Ibu. Nah, di sini iya Bapak, iya Bapak. Siap. Mas Eko, non sewu. Ya karena emang saya yang keliru ya, nggak langsung mengupdate Mas Eko ya. Jadi Mas Eko nyuwun sewu, peserta sudah upload tugas semua ke yang Google Form yang kemarin itu, ya kan? Nah, jadi di sini cukup betul upload surat karya originalitas. Hapus nanti. Surat tugas sudah nggak perlu diupload, ya. Cukup upload mengupload surat pernyataan karya originalitas itu. Nah, nanti kita kasih contoh ya, atau mungkin kalau bisa ini tadi Mas Dr. Aziz tadi pagi sempat kita bicara itu, apakah ada contohnya Mas, bisa di upload di chat mungkin Mas, kita sebar kepada peserta. Nah, nanti kita akan segera buatkan contohnya sehingga jenengan cukup nama dan Tapasto. SK terakhir itu juga bisa diupload Mas. Nah, tinggal video itu iya ini Pak Haji, ini untuk ukuran maksimal 200 MB kalau video. Tapi kalau di sini tidak bisa, anggap penuh sudah, ini ada alternatif untuk mengirim link Google Form ya di Google Drive-nya para peserta Pak. Itu ya, link Pak Haji. Google Drive kan yang tadi aplikasi itu kan. Nah, itu sudah diantisipasi ternyata Bapak Ibu peserta. Jadi jenengan cukup kalau yang aplikasi menuliskan link atau menjawab link di situ, sehingga nanti juri tinggal masuk ke link Google Drive jenengan. Apa nggih Mas Eko nggih? Sekedar gambaran untuk konten moderasi Pancasila itu sebenarnya Bapak Ibu memilih keahlian Bapak Ibu video apa membuat MPI. Jika Bapak Ibu keahliannya membuat MPI tidak apa-apa, ngirim MPI saja. Jika Bapak Ibu keahliannya video, ya silahkan ngirim video saja. Atau Bapak Ibu ahli dua-duanya, ya silahkan mengirim dua-duanya. Kami tidak membatasi ruang gerak Ibu. Yang penting karyanya itu benar-benar orsinil. Nah, ini sini ada suatu gambaran juga saya tadi malam buat Bapak Ibu ya. Ini gambarnya saya ambil comot-comot saja di Google.
Nah, di sini kontennya sudah sesuai dengan moderasi Pancasila. Namun desain ini jadi perhitungan juga untuk kami untuk menilai Bapak Ibu. Jadi buat karya seperti ini saja tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu baru pertama kali mau mencoba membuat aplikasi, tidak apa-apa. Terserah Bapak Ibu. Jadi semampunya dulu dikirim. Siapa tahu nanti Bapak Ibu kan terpilih. Nanti kalau ingin mendalami lagi, kami bisa nanti ada diklat lanjutan Bapak Ibu ya. Di sini ada judul, ada main menu, sama ada materi tentang Pancasila. Ini sudah termasuk moderasi Pancasila Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, di sini saya juga ini sama dengan membuat PowerPoint Bapak Ibu. Nah, di sini tentang lambang. Nah, jadi di sini kita mengenalkan Pancasila kepada anak didik kita tentang lambang negara, arti lambang. Jadi kalau kita klik di sini mengarah kepada arti lambang. Dan di sini jika kita klik sejarah, dipilihnya Garuda sebagai lambang. Nah, di sini termasuk sudah materi tentang generasi pemuda Pancasila Bapak Ibu. Ini sudah masuk konten jika MPI. Nah, di sini tapi kami juga memperhitungkan desain Bapak Ibu ya. Jangan lupa itu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Haji Najib bahwa banyak sekali kriteria yang kita nilai. Tapi jangan berkecil hati Bapak Ibu. Segera kita buat bismillah, siapa tahu nanti kita terpilih dari 15 orang. Jadi kami bukan maksudnya tidak karena di sini memang kuota Bapak Ibu. Jadi kita akan memilih 15 orang yang akan kita undang, kita ketemu langsung di situ. Bicara bagaimana di sini kami sebagai fasilitator memang bahasanya tim ahli, tapi sebenarnya kami sama-sama baru belajar Bapak Ibu. Jadi kami tidak memposisikan kami di atas. Mari kita sharing nanti 15 peserta yang terpilih. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lupa kami jawab, atau Bapak Nurul Hidayat mungkin ada mau masuk untuk menjawab yang punya peserta? Siap. Ya Pak Eko, mohon ya, diperjelas Pak Eko pengirimannya itu tadi. Iya, kalau bisa bentuk video nanti kita kan semua, yang terpilih nanti sampean presentasinya itu berupa video dulu Bapak Ibu. Bahwa kalau aplikasi kita render dengan Camtasia, banyak kan untuk render screen itu banyak sekali macamnya. Saya itu biasanya familiar dengan Camtasia. Jadi kita jelaskan fitur-fitur dari MPI gamenya Bapak Ibu. Tidak nyampe 15 menit menurut saya kalau MPI. Karena kita mengenalkan fiturnya. Ini loh fitur halaman depan, ini loh fitur halaman kedua, dan ini interaksi-interaksinya kami. Nah, di situ kami sudah bisa melihat Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu tidak mengirim linknya, tidak mengirim gamenya, kami sudah tahu Bapak Ibu bahwa tingkat kesulitan Bapak Ibu membuatnya. Jadi insya Allah tidak akan sama saja kualitasnya dengan Bapak Ibu mengirim aslinya atau dengan video promosinya ya. Nanti kalau kita ketemu terpilih Bapak Ibu dari 15 undangan tersebut untuk ketemu dengan kami di TOT tanggal 25 sampai 27, Bapak Ibu juga akan mempresentasikan di situ. Mempresentasikan hasil karyanya. Jadi jika Bapak Ibu karya orang lain pasti tidak akan bisa memperagakan bagaimana game yang isi game dari Bapak Ibu, bagaimana cara menjalankan gamenya. Jadi pasti akan kesulitan jika itu karya tim atau karya orang lain. Begitu Bapak Ibu, mungkin bisa dipahami, atau silahkan untuk mengajukan pertanyaan kembali. Oke. Ya, itu berarti untuk yang tadi tanya itu HTML jangan dulu. Sama saja. Kami anggap semua output HTML ataupun Android itu sama-sama nanti bisa diolah Bapak Ibu. Jadi, kalaupun nanti harus pakai output, kami akan menyarankan pakai HTML5 karena HTML5 itu bisa dipola, dimodif. Mau dibuat Android APK bisa, dibuat aplikasi PC juga bisa. Jadi sama-sama bisa. Tapi kami tidak mengutamakan output dulu. Kami tim mau mengutamakan daya kreativitas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau ahli di bidang SAC atau ahli di bidang KineMaster, silakan Bapak Ibu dikirimkan. Jadi kami tidak membatasi software apapun yang Bapak Ibu gunakan. Cuma kami sempat pengalaman sedikit apa kesulitan atau tingkat kesulitan peserta dalam membuat video. Kami sudah paham Bapak, insya Allah sudah paham. Ini seperti contoh
video. Jenis video itu bisa berupa animasi Bapak Ibu, atau bisa berupa live Ibu sehari-hari, tapi bukan mengajar ya Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan dengan. Coba Mas, contoh, saya kasih waktu 30 menit lagi Mas, sambil menunggu pembuatan surat pernyataan originalitas, biar langsung di-share di sini. Jangan kasih contoh yang itu Mas, yang video animasi ya, video animasi. Saya animasi, itu biasanya pakai aplikasi komputer namanya Create Studio, itu bagus sekali Bapak Ibu. Saya coba contoh ya hasilnya. Nah ini hasil ini, cuma masih dalam proses penggarapan karena kami termasuk tim di Kemendikbud di Semarang, di BPPMKM, yaitu disuruh membuat konten berupa video animasi untuk menjelaskan pestisida alami. Apa keuntungan pestisida alami? Nah, di situ kita jelaskan harus tepat sasaran Bapak Ibu. Dengan durasi 3 menit, nah, kita harus tepat sasaran. Jadi, apalagi Bapak Ibu hanya sudah dibatasi 15 menit, masa tidak tepat sasaran? Kami dibatasi 3 menit, harus tepat sasaran. Nah, ini contoh dari animasi menjelaskan sesuatu. Nah ini tidak ada suaranya, masih belum diisi suaranya. Nah ini bisa dibuat reka-reka, nanti umpamanya di situ kita ganti dengan moderasi beragama. Bagaimana? Ini saya pakai software namanya Create Studio Bapak Ibu. Kalau ingin buat video animasi, Bapak Ibu bisa belajar di YouTube bagaimana membuat video atau bahkan mendownload aplikasinya, itu namanya Create Studio Bapak Ibu. Ini sangat mudah digunakan Bapak Ibu. Oke, saya kira ini cukup. Terima kasih apa yang sudah disampaikan. Sudah cukup, mungkin ada yang menambahkan, mungkin tim fasilitator lain. Ya, saya dari tadi tidak enak bicara. Iya. Iya. Ustaz Najib, ini waktu sudah 11:06. Apakah bisa kita akhiri? Mungkin saran kami bisa ada WA grup khusus peserta ini. Mungkin bisa bertanya dengan para fasilitator melalui WA mungkin Ustaz. Tapi karena ini terserah kepada Ustaz Najib, karena ini sifatnya seleksi gitu Ustaz. Monggo Ustaz Najib bisa menutup kegiatan ini, kami persilakan. Ustaz Arifah berarti belum mendengar saya tadi ya. Saya kasih waktu 30 menit tambahan untuk keperluan upload surat pernyataan originalitas ya dari Pak Amin ya, supaya ini lagi dibuat supaya sama nanti surat pernyataan originalitasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mereview apa yang disampaikan oleh Bapak fasilitator tadi. Kegiatan kita adalah kegiatan apresiasi Bapak Ibu ya, untuk panjenengan yang memiliki ya testimoni kreativitas dan inovasi di saat pembelajaran. Karena kami meyakini ada duta-duta GPAI yang punya kreativitas dan inovasi tinggi di dalam mengaplikasikan aplikasi di media pembelajaran. Untuk melakukan uji originalitas itu, maka kita buatkan tema ya, moderasi beragama dan profil Pancasila. Sebagaimana maka kalau jenengan sadari kemarin Ketua MGMP sudah kami sosialisasikan tentang profil Pancasila, dan yang kedua tentang moderasi beragama. Kami berharap Ketua MGMP di Kapko Panjenengan adalah representasi orang terbaik di Kapko Panjenengan, sehingga mereka ketika mendapatkan informasi dari kami di Kanwil, maka mereka langsung segera meng-share ke Panjenengan semuanya. Ini juga salah satu testimoni keinginan kami melakukan proses ya atas penggalian data dari Panjenengan semua. Bagaimana Ketua MGMP di Kapko itu memiliki ya kepekaan dalam tanda petik untuk betul-betul turun ke bawah, memiliki nilai ya yang plus kepada panjenengan semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang ini seleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk grup Bu Arifah inisiatif yang bagus,
grup itu sementara belum kita aktifkan ya, karena